seru mas. Dulu pernah dibahas sama orang Amerika yang riset gitu. Orang Indonesia tuh suka sitting, talking, doing nothing. Jadi ngopi itu dia ibaratkan dengan itu gitu. Dia orang duduk, ngobrol hal yang nggak penting, habis itu nggak ngapa-ngapain pulang gitu. Bayangin aja kayak Circle K, terus 7-Eleven, dulu kan pasti nyediain kursi, ya kan? Meja gitu. Mungkin di Jepang atau di Amerika nggak ada tuh kayak gitu. Yeah. Karena memang culture kita itu ngobrol. Bahkan kita merdeka juga mungkin dari ngobrol dulu ya kan? Nggak bisa tuh ya, kopi yang take away. Iya nggak bisa. Grab and go tuh udah nggak zaman tuh, dari kita nggak relate tuh. Kita tuh Belanda anjing juga nih ya. Iya, biasa kayak gitu terus kan merdeka. Iya. Ya, balik lagi kita ke Kopi Party omong kosong, jalan-jalan. Selamat datang di konten kita selanjutnya. Kita lagi di Palembang, tetap hari ini mampir ke toko atau coffee shop namanya Rumah Sintas di Palembang. Namanya jalan apa mas? Jalan Jambu. Jalan Jambu. Oke, kita hari ini bareng sama Mas Romeo namanya ya. Yeah. Namanya keren bro, Romeo. Tadi pas gue datang namanya Halo. sama Romeo nih. Keren namanya, dari kisahnya William Shakespeare, Romeo dan Juliet. Keren namanya. Oke, hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol bentar karena kayaknya banyak coffee shop di Palembang yang baristanya tuh asik diajak ngobrol gitu. Pas datang gitu, oh kayaknya ngalur gitu, ngalir aja gitu ngobrol-ngobrolnya seru gitu. Apa karena gue juga mulai ngajak ngobrol kali ya? Oke, Mas Romeo, tadi kita udah bahas dikit-dikit soal Rumah Sintas ini. Rumah Sintas ini ada ownernya sih. Oh gitu. Kita bertiga aja kalau gitu ntar kita. Bertiga aja kali ya ngobrol ya. Ajakin ownernya sekali. Oke. Rumah Sintas. Tadi aku nanya maksudnya Rumah Sintas itu apa mas? Kalau dari KBBI sih artinya bertahan hidup di situasi yang tidak memungkinkan. Oke. Bertahan hidup dari situasi yang tidak memungkinkan. Itu arti dari kata Sintas. Aku juga baru tahu sih. Keren juga sih namanya artinya. Jadi Rumah Sintas nih maksudnya adalah gimana caranya atau gimana suatu kondisi di mana orang bisa bertahan hidup di kondisi yang tidak memungkinkan. Betul. Makanya ada penyintas COVID, penyintas bencana apa. Jadi dia lewat dari kira-kira kondisi yang tidak memungkinkan sebenarnya untuk manusia hidup gitu ya. Iya, karena awal Sintas berdiri juga kan pas lagi situasi COVID. Pandemi. Iya, pandemi. Jadi ini Rumah Sintas tadi kita udah ngobrol, bukanya itu 2021 ya. Jadi kisaran 8-9 bulan setelah pandemi COVID. Jadi itu lagi gila-gilanya lah kondisi. Lagi parah-parahnya, tapi mereka berani buka gitu. Mas Romeo dan siapa tadi mas satu? Itu Juan. Mas Juan. Ownernya tuh ada dua di sini. Ada Juan. Pertama Juan yang tadi, sama ada Anton. Anton itu sekaligus yang punya toko buku. Oh siap. Jadi ada Mas Juan dan Mas Anton bersama Mas Romeo dan mungkin awal-awal teman-temannya berani membuka suatu coffee shop bernama Rumah Sintas ini di awal era pandemi. Gila, bayangin. Orang pandemi itu lagi tutup-tutup bangkrut ini buka gitu. Tapi emang keren, fight spiritnya menurut gue keren sih. Nah, tadi pas gue datang ke sini lewat terus masuk ngelihat banyak buku-buku sama kayak poster-poster gitu tentang sepertinya ke kiri-kirian ya. Tapi keren. Gue sebenarnya masih pop lah. Oh pop lah ini ya. Ini menurut Mas Romeo pop. Tapi menurut gue udah banyak ke kiri-kirian. Tapi oke lah. Karena gue juga salah satu penggemar buku-buku yang revolusioner kiri-kiri. Karena ya untuk baca-baca aja sih, menambah referensi dan literatur di keilmuan gitu. Seru juga. Setelah gue tanya, tadi ternyata salah satu owner di coffee shop Rumah Sintas ini punya toko buku di sebelahnya. Namanya apa nggak ada? Bucu buku. Artinya apa? Bucu tuh kalau di Palembang artinya pojok atau sudut. Oke, sudut. Bucu buku nama toko bukunya gitu. Jadi kayaknya memang cocok untuk satu coffee shop yang banyak bukunya karena memang yang punya toko buku gitu di sebelahnya. Tapi hari ini lagi tutup ya. Bisa sih nanti kalau mau lihat. Oh siap. Nanti kalau emang ada kuncinya dan ada ini gue pengen lihat sih isinya apa gitu. Tapi dari sini aja gue lihat buku-bukunya udah Tan Malaka, dari penjara ke penjara, udah Multatuli, Doos Dekker, wah gila keren-keren nih. Tadi gue tanya sempat di sini apa memang ownernya suka baca buku atau memang
penggemarnya kayaknya emang disediakan dari awal, tujuannya ini kayak emang buat orang-orang baca buku nih. Ownernya kebetulan lagi senang banget. Senang banget gitu. Oh, oke. Salah satunya itu ya faktornya ya. Mungkin ya. Oke, siap. Sambil kita nunggu kalau Mas Juan ya. belum ya. Kalau baristanya belum ya. Nanti ketular Mas. Gue tularin kalau nggak ada. Oke, di sini mesin espressonya nggak ada ya? Nggak, di sini manualan. Manualan gitu. Kenapa Mas manualan? Apa karena di Palembang lagi booming manualan atau? Karena ya apa ya, biar lebih sederhana aja sih. Sederhana aja ya. Emang konsepnya dari awal sederhana ya, idealismenya. Iya sih, bagus. Gue suka juga manualan karena memang bisa apa ya, men-trigger orang-orang Indonesia juga buat mencintai produk kopinya tuh secara lebih general gitu, original gitu. Kalau yang udah kopi gula aren kan agak ya walaupun ada ya, kita mau ini pasar, tapi setidaknya kita mulai mencintai produk-produk original dari Indonesia. Suara apa ya? Emang ada air aja di luar. Cuci motor ya? Atau airnya ngalir? Oh, hidupin. Tadi soalnya mati. Oh, mati. Ini. Coba boleh. Tadi menunya asik-asik, guys. Tadi gue lihat di situ ada menunya, ada espresso base, ada manual brew, ada produk kawan, makanan, snack sama signature sama non coffee. Gue tertarik sama signaturnya nih. Signaturnya ini banyak ngambil nama dari buku-buku terkenal di Indonesia. Salah satunya bukunya Pramudia Anantatur, judulnya Bumi Manusia. Kalau yang suka baca pasti tahu. Itu fiksi tentang ya era kolonialisme lah. Abis itu Hujan di Bulan Juni, salah satu favorit pujangga gua, Sapati Djoko Damono almarhum, sama Negeri Senja ya, bukunya Seno ya. Bukunya Seno Gumira. Ya. Ada 3 signatur di sini. Bumi Manusia isinya espresso, susu. Gue sambil baca nih. Aren, creamer. Jadi itu, apa tuh? Penjelasannya itu kalau Bumi Manusia itu es kopi gula aren. Es kopi gula aren, oke. Gitu Bumi Manusia. Kalau Hujan Bulan Juni itu teh sih, bukan kopi. Oh, bukan kopi. Jadi teh susu regal, oke. Kalau Negeri Senja itu kayak mirip Mazagran kalau pernah. Atau kopi lemon. Oke. Tapi pakai soda. Oke. Dulu gue pernah jual juga tuh, namanya Espresso Boom. Ya, Espresso Boom. Espresso Boom, ya. Oke, dari signatur ini paling laku yang Bumi Manusia. Bumi Manusia, karena memang ya paling aman. Oke, di lambung anak-anak muda dan Gen Z sekarang ini sepertinya creamer, susu, dan gula aren ya. Oke, next kita bahas soal skena kopi di Palembang lah ya. Menurut Mas Romeo nih, skena kopi di Palembang nih kira-kira guyup atau ada terpecah-pecah, yang selatan, yang barat, yang utara, selatan gitu, atau ada ini sendiri gitu? Kalau yang soal itunya sih nggak terlalu paham dan ya nggak mau terlalu mengikuti politik ya. Politik kayak gitu. Tapi yang dilihat kayaknya sih oke aja lah ya, nggak ada. Oke sih, apalagi sekarang sudah makin banyak ya. Iya, harus guyup guys, biar kopi Indonesia makin maju, karena sekarang kayaknya akhir-akhir lagi banyak turun nih, ekspor turun, terus tambah pandemi kan, konsumsi turun dan lain-lain. Harga lagi naik-naiknya. Siap. Kalau gitu kita lanjut berdua aja guys. Mas Juannya lagi bisa ya, masak bisa semuanya dia yang masak kayaknya. Di sini sebenarnya kayak apa ya Mas? Ada tahu wali. Dimsum ada ya? Oh itu dimsum ya. Kukus sama goreng. Emang bikin sendiri ya? Dimsumnya bikin. Kirain biasanya kayak ini ambil orang sendiri. Oke, tadi terakhir di skena kopi di Palembang. Menurut Mas Romeo nih, pasar kopi Palembang itu berpotensi nggak sih? Ya, apapun kayaknya sudah bisa ngebentuk pasar sendiri ya. Jadi ya mau dibikin konsep yang kayak apa atau kedai kopi yang kayak gimana, masing-masing punya pasarnya lah. Iya. Sepertinya pasar terbentuk dengan sendirinya ya, dengan idealisme ini. Kayak kata RRK kan, pasar bisa diciptakan. Ini ayo dong baca buku nih, kayak sudah banyak ini. Di sini mayoritas yang datang apa? Anak sekolah, anak kuliah, atau pegawai? Macam-macam ya? Anak sekolahan ada, anak kuliahan, kayak nugas di sini, atau yang biasanya kan freelancer. Oke, yang work from home gitu ya, jadi banyak di kafe-kafe. Udah lumayan banyak ya di Palembang ya, maksudnya kayak startup gitu, orang pada kerja di kafe-kafe gitu banyak ya. Ada nggak yang kesini tertarik banget sama bukunya? Wah, gue suka banget sama bukunya Madilog nih, gue boleh pinjem nggak gitu? Itu sistemnya gimana di sini? Ada juga sih, karena kita di sebelah kan ada toko buku. Jadi ada beberapa yang datang emang nanyain buku juga.
Oh jadi kalau misalnya ada buku di sini yang dia suka, kesana dulu aja ngeliat gitu ya. Ini kalau mau dipinjam mungkin ada prosedurnya kali ya atau kalau di sebelah sih jualan. Oh jualan, oke. Karena Bukan toko, perpustakaan. kan? Oh iya toko ya. Oh jualan gitu di sana ya. Campur buku Kalau bekas yang baru. mau buat dibaca yang di sini, Yang di tapi sini. nggak bisa dibawa Bawa pulang. pulang. Di sana baru dan bekas atau baru semua? Baru. Baru semua. Oh, oke. Udah lama toko bukunya? Toko bukunya Bucu. udah lama. Bucu namanya. Keren. Seingatku ownernya kan sempat di Jogja tuh. Wah Jogja lagi ownernya. Cocok memang. Berarti kita di Jogja. Kuliah di sana, terus juga sempat kerja di sana kan. Kerja pun kerja di penerbit kalau nggak salah. Oh. Makanya dia berhubungan sama buku. Terus balik ke Palembang, bikin toko buku lah ya tuh, masih jual-jual online. Oh. Bikinlah bucu buku itu. Kuliahnya di mana dulu di Jogja dia? YKPN kalau Oh ya KPN Ceturan. gitu si ownernya. Pas balik ke Palembang Si dia Mas Anton tadi? Ya Mas Anton gitu. Dia bikin toko buku online nih. Habis itu bikin sekaliannya ini sama itu gitu sudah. Oh. Itu toko bukunya berbarengan bukanya dengan ini kah atau duluan? Enggak, duluan toko buku. Oh. Toko buku udah jalan 1 tahunan atau lebih ya. Barulah ketemu Juan. Oh, nice. Ketemu Juan. Bikin kedai kopi. Memang Tuhan tuh sudah ini menakdirkan jalannya sendiri masing-masing. Kamu suka baca buku nggak? Atau pernah baca buku? Suka tapi nggak terlalu edik banget. Oke. Tuh, buku yang paling kamu suka? Pernah baca atau jenis sektor apa? Aku seneng komik sih. Komik yang ada grafis, yang ada gambar-gambarnya. Enggak juga. Kalau buku. Tapi komik juga termasuk buku kok. Ya. Bumi Manusia tuh juga seneng, tapi walaupun belum selesai tetralogi. Betul, ya tebal kan? banget itu. Ada di situ tuh, tebal banget. Paling aku seneng bukunya Seno kalau ada di sastra. Oh, oke, sastra. Keren nih Mas, sastra. Kalau nanti ini gue pernah baca buku kalau yang ada gambar-gambar grafis namanya Sapiens. Itu bagus, yang grafis tapi yang grafis Yuval Noah Harari yang nulis. Tapi grafis, jadi komik-komik gitu bagus bukunya. Jadi menceritakan tentang sejarah. Boleh tuh buat referensi. Iya, sejarah tentang awal mula manusia. Wah keren, gue akui keren. Ternyata fiksi-fiksi manusia itu ternyata gini awalnya berapa Siapa juta tahun. ini? Yuval Noah Harari. Bagus, gue akui bagus. Di Tokped, di online banyak. Tapi karena buku aslinya tuh ada tebel, akhirnya dibikin grafis jadi 2, volume 1 dan volume 2 gitu. Karena kalau komik kan agak ini ya. Bagus, gua baca itu salah satu buku favorit gua juga tuh. Homo Sapiens. Dia abis itu keluarin Homo Deus lagi. Orangnya cukup ini, dia sejarawan dari Yahudi, kerja di Amerika, dosen di Amerika. Yuval Noah Harari. Bagus juga buat referensi teman-teman juga baca buku kalau ada yang suka baca buku gitu. Tapi gue unik soal sintas tadi. Kata sintas itu ternyata kalau dijadikan kata sifat dia namanya penyintas gitu. Gue baru tahu juga. Oh ternyata sintas tuh artinya orang yang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Betul. Menarik ya. Sintas tuh baru tahu juga. Banyak mungkin orang nggak tahu sintas tuh arti penyintas tuh dari sintas itu. Ini. Oh, tenggorokan. Siap, boleh. Kita bebas kok, kayak Vincent and Desta nih kita. Kiri. Ini aja udah ada Suhokgi ya, udah aktivis ternama Indonesia mana buku kiri. Lanjut guys, jadi kita bahas soal terakhir apa ya? Oh buku ya, Sapiens dan lain-lain. Kita lanjut lagi ke harapan dari. Oke, sebelum harapan deh, menurut Mas Romeo nih, yang udah berkecimpung berapa tahun ini di dalam dunia kopi di Palembang, apa problem terbesar dunia kopi kecil aja deh di Palembang deh. Problem dunia kopi di Palembang itu apa? Apakah banyak orang ikut-ikutan terus nggak jadi atau banyak yang gaya-gayaan doang atau apa gitu? Kalau problem banget tuh nggak tahu ya, karena kayaknya setiap kedai itu punya problem masing-masing. Oke. Tapi kalau yang general apa ya? Ini problem kedai kopi kan? Kedai kopi? Kayaknya di situasi pandemi ini yang kayak nggak bisa ketebak bakal gimana, pasarnya bakal gimana nggak bisa ketebak ya. Kadang suka naik banget, ya, turun situasinya banget. juga nggak bisa ditebak kan. Betul sih. Ada harapan apa di perdunia kopian di Palembang ini dari Mas Romeo lah kira-kira? Apa berharap makin banyak lagi? Apa berharap persaingan makin sehat atau orang makin ngerti kopi, makin suka manual? Apa? Klise lah, itu persaingan sehat. Iya, klise ya lah ya. Atau harapan yang kalau disebut harapannya? Harapan yang apalah gitu, yang unik lah kira-kira. Gue tuh pengen ini deh gitu, pengen apa gitu di dunia kopi gitu. Atau Sintas ini punya harapan apa gitu? Kalau Sintasnya ya harapannya biar bisa bertahan lah
sampai panjang loh. Pengennya umurnya panjang ya si Sintas ini ya. Tapi gue datang sih seru guys. Jadi bentuknya kayak rumah-rumah tua gitu. Lu datang tuh kayak homey lah, bahasa Jaksel itu homey gitu. Lu datang ke sini tuh homey banget kayak rumah gitu, bener-bener rumah, ada ruangan-ruangannya. Asik. Oke. Itu emang keterkaitan buku sama kopi bisa dibahas juga sih Pak? Ya iya sih sebetulnya tadi bahasnya soal si ownernya ini emang punya toko buku dan dulu punya sejarah, dia di Jogja pernah kerja magang di penerbit kan, jadi relate-nya adalah kalau ngopi sambil baca buku itu lebih revolusioner gitu kayaknya otaknya, karena masuk kafein, masuk apa gitu, jadi makin fokus mungkin ya, karena emang dulu sejarahnya kopi itu dekat dengan politik gitu. Iya, salah satunya di ruang obrolan. Di ruang obrolan. Tahu nggak, bayangin, gue pernah baca buku ya. Walaupun minumnya teh, tapi disebutnya ngopi dulu ya. Iya, ngopi dulu gitu. Kadang Indonesia tuh ada satu tagline yang seru mas. Dulu pernah dibahas sama orang Amerika yang riset gitu. Orang Indonesia tuh suka sitting, talking, doing nothing. Jadi ngopi itu dia ibaratkan dengan itu gitu. Dia orang duduk, ngobrol hal yang nggak penting, habis itu nggak ngapa-ngapain, pulang gitu. Bayangin aja kayak Circle K, terus 7-Eleven, dulu kan pasti nyediain kursi, ya kan, meja gitu. Mungkin di Jepang atau di Amerika nggak ada tuh kayak gitu. Yeah. Karena memang culture kita itu ngobrol. Bahkan kita merdeka juga mungkin dari ngobrol dulu ya kan. Nggak bisa tuh ya, kopi yang take away. Iya nggak bisa. Grab and go tuh udah nggak zaman tuh, dari kita nggak relate tuh. Kita dulu Belanda anjing juga nih ya. Iya, brengsek kayak gitu kan merdeka. Iya. Ya gitu sih serunya buku sama kopi tuh kayaknya perpaduan yang lumayan cocok menurut gua, karena kalau lu minum kopi terus fokus gitu, otak lu jadi lebih lancar, terus baca lebih masuk gitu ya. Jadi tadi ya buku paling disenangi adalah apa tadi ya? Kalau aku pribadi senang karya-karyanya Seno. Oke. Sastra ya, sastra ya. Sejarah gitu nggak suka, ekonomi gitu. Atau sejarah mungkin. Sejarah, oke. Sejarah apa yang kira-kira pernah dibaca gitu? Duh, agak sudah lumayan lama ya baca sejarah. Kamu kalau sebagai barista di sini paling suka bikin apa? Paling filteran, V60. V60, Japanese. Kalau sekarang emang lagi suka itu terakhir. Dari awal aku senang kopi emang senang filteran, jadi buatnya pun senang. Jarang-jarang, biasanya kan sukanya kan kopi saset dulu, habis itu cappuccino, gula aren, baru ke manualan. Ini langsung manualan sukanya, keren. Barista. Lagi rame aja. Oke, daripada kita lanjut ke aneh-aneh ya. Lebih tepatnya karena nggak bisa, kurang suka minum susu. Oh gitu. Namanya keren kan, Romeo nggak suka minum susu guys. Oke, kalau gitu. Apa tuh? Di sini tuh ada ini ya, sering ada pemutaran film. Oh iya, ada. Iya. Film apa mas? Kalau yang pernah tuh kayak Orang Rimba. Pernah ya, ada film dari Watchdog juga gitu, dokumenter. Itu terinspirasi dari mana? Coffee shop bukan? Enggak sih, karena teman ke teman kan, terus ya ngajakin boleh nggak bikin nobar di sini, nonton bareng. Ya kita sih nyediain tempatnya aja. Oh, nobarnya nobar film. Udah berapa kali pernah diadain nobar di sini? Lupa juga. Itu bedah film gitu ya kali ya? Ya abis nobar baru dibedah, baru dibahas. Siap. Diskusi juga. Itu malam? Biasanya sih malam kalau nonton. Udah berapa kali di sini mas? Lupa aku udah berapa film. Kalau yang terakhir itu dari rangkaian Pekan Raya Sintas juga kan. Nonton film apa itu? Kok lupa aku. Pekan Raya Sintas? Itu apa tuh maksudnya? Pekan Raya Sintas itu peringatan 1 tahun Sintas kemarin di Februari. Oke. Itu ulang tahunnya lah ya, bukan ulang tahunnya si Kopi Rumah Sintas ini. Salah satunya juga ada nonton bareng film. Jarang-jarang loh ada coffee shop yang nonton bareng ya, bedah film gitu, jarang-jarang. Abis nonton, abis itu kita ngobrol diskusi. Tadi filmnya soalnya ini gini-gini ya, maksudnya ini gitu kali ya. Nggak pernah sih gue ikut soal bedah film. Jadi menarik nih sini. Jadi Rumah Sintas kalau baru di Palembang yang pengen ikutin gimana kisahnya atau gimana prosedurnya, gimana kapan waktunya, bisa follow mungkin di Instagram Rumah Sintas ya. Boleh di Instagram @rumahsintas. @rumahsintas. Di follow aja nanti kalau misalnya ada yang suka bedah film, datang ke sini cari teman baru atau cari teman diskusi. Udah ada ya? Ada juga ya? Pernah ya? Oh, menarik nih guys. Jarang nih ada coffee shop yang bisa bedah buku, bedah film gitu. Tempatnya
lebar juga, luas juga, dingin juga. Kayaknya kalau malam kayak lebih dingin ya anginnya. Ada apa lagi yang kira-kira unik di sini pernah dilaksanakan gitu? Selain bedah buku dan bedah film? Diskusi paling nggak itu. Ya, nggak pernah datengin Satpol PP gitu ya? Karena kan sekarang kan kalau ngomong soal demokrasi dikit tuh kayaknya wah gitu radikal nih gitu, nggak ya? Nggak ya? Nggak lah. Soalnya pemerintah kita nih indeks demokrasi ini lagi turun nih terakhir-terakhir. Yang dibahas juga kan nggak terlalu frontal banget juga. Iya. Tapi bukunya yang frontal. Yang dibahas nggak frontal, tapi bukunya frontal. Berapa kalau di Jogja itu saat kemarin justru yang nonton balapan stop itu beberapa tempat ada yang dibatasi ini. Dilarang. Bener-bener dibubar. Iya, dilarang. Dibubar, gitu. Terus kopinya itu, kafenya itu ditutup 3 atau 4 hari gitu. Jadi kayak mungkin denda situasinya gitu ya? lagi ini kali, lagi panas. Biasanya. Tiap hari panas ya. Jadi Anda sepakat penundaan pemilu atau mau 3 periode? Waduh. Oke. Jadi jangan takut ya. Sementara ini belum pernah ada yang disatronin sama pihak lembaga yang itu karena memang mungkin pemerintah kita lagi baik soal demokrasi. Jadi bebas-bebas saja bahas soal negara, soal kebijakan publik itu bebas-bebas saja karena emang itu ranahnya ranah publik ya. Jadi kita kalau mau mengkritisi pemerintah tuh boleh-boleh aja tahu sebetulnya. Bagian demokrasi. Iya, itu bagian demokrasi. Kan negara kita demokrasi. Demokrasi negara kita boleh ya kan. Dong. Kritik itu adalah vitamin untuk demokrasi. Kalau katanya Pak Fahri Hamzah, idolaku. Jadi kritik tuh perlu juga ya untuk suatu negara yang demokrasi. Jadi tolak ukurnya sebagai reminder juga kan. Betul, sebagai reminder dan tolak ukur di sebuah negara demokrasi itu kritik itu ada salah satu yang bisa diukur ya. Jadi kalau misalnya kritiknya rendah atau kritik sedikit diambil gitu berarti mungkin demokrasinya akan turun gitu. Jadi ya sebagai teman-teman dan generasi muda jangan takut untuk kritik negara ini walaupun ada undang-undang ITE. Kalau kritik boleh, menghujat jangan. Kritik boleh, menghujat jangan. Kalau yang lebih bagus itu kritik dan solusi ya. Ya, kritik dan solusi itu oke gitu. Tapi kalau kritik doang terus menghujat ya sorry to say ya. Kita nggak ikut tanggung Bareskrim nanti ya, ketemu Indra Kents ya kan. Ya. Oke, sementara ini sih kayaknya cukup daripada nanti gue kebablasan masuk ke penjara juga ya. Jadi mendingan kita sudahi aja. Mas Romeo, thank you. Makasih banyak. Terima kasih. Semoga Sintas sukses ke depannya ya. Amin. Bye guys, teman-teman.